selamat siang teman-teman sekalian dan juga Pak Denny. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rutu Agustina Stanggang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang pentingnya komunikasi dalam hubungan monogami keluarga. Di mana sasaran saya itu adalah Pak J. Saya Sitanggang, Bu Mei Situmorang, dan juga Bu Maria Sinaga. Nah, kita memasuki apa yang melatar belakangi tema atau judul saya pada hari ini adalah perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri yang sudah sah dengan tujuan mereka membentuk keluarga atau rumah tangga tersebut menjadi utuh dan bahagia. Nah, dalam ajaran Gereja Katolik dikatakan perkawinan itu diatur oleh undang-undang yang termuat dalam kitab hukum kanonik, yakni monogami, yang berarti perkawinan antara satu laki-laki dan satu perempuan. Ingat bahwasanya perkawinan itu antara satu laki-laki dan satu perempuan. Jadi, perkawinan monogami dalam Gereja Katolik itu bersifat permanen dan tak terceraikan, hanya maut yang dapat memisahkan. Apa yang menjadi rumusan masalah dan tujuan permasalahan kita pada hari ini? Yakni yang pertama adalah pandangan mengenai monogami. Yang kedua itu peran komunikasi dalam mempertahankan monogami. Yang ketiga, tantangan utama dalam menyelesaikan konflik. Keempat, cara pasangan menyelesaikan konflik. Dan yang terakhir adalah pandangan poligami dan juga dampaknya dalam sebuah keluarga monogami. Nah, adapun tujuan dari permasalahan tersebut adalah supaya kita semua mengetahui pemahaman mengenai monogami. Yang kedua itu kita semua mendalami peran komunikasi dalam keluarga. Juga yang ketiga, kita semua mampu menghadapi tantangan dalam menjaga keutuhan keluarga kita. Yang keempat, setiap pasangan memiliki cara dalam menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir adalah setiap pasangan harus bisa memahami yang namanya poligami dan dampaknya dalam sebuah keluarga. Nah, metode penelitian yang saya bawakan adalah metode kualitatif, yakni wawancara secara online. Dan hasilnya itu saya terima melalui telepon dan juga teks chat WA. Nah, setelah saya baca-baca hasil dari penelitian saya tersebut, jawaban para responden, hingga saya dapat menyimpulkan dari kelima topik tersebut. Yang pertama itu, topik pertama itu, semua atau ketiga responden itu atau narasumber tersebut sangat setuju bahwasanya monogami adalah perkawinan ideal dan menjunjung tinggi harkat manusia dan sebuah komitmen harga mati. Yang topik kedua, ketiga narasumber tersebut setuju bahwasanya komunikasi sangat penting dalam keluarga kita. Karena apa? Karena melalui komunikasi ini merupakan sarana utama untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan rukun, serta dapat mempertahankan konsep perkawinan monogami dan tak terceraikan. Sedang topik ketiga responden tersebut setuju bahwasanya tantangan utama mempertahankan perkawinan monogami itu berasal dari faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal itu berasal dari dalam diri sendiri, juga faktor eksternal itu berasal dari luar diri sendiri, yakni faktor dari lingkungan, pertemanan, ataupun hal-hal lain. Maka untuk menghindari hal tersebut, dan setiap pasangan itu atau kita semua membutuhkan sikap yang saling terbuka, jujur, dan meningkatkan komunikasi yang baik supaya kita dapat menghindari tantangan utama untuk mempertahankan perkawinan monogami. Topik keempat, ketiga responden tersebut setuju bahwasanya setiap pasangan itu atau dalam keluarga tersebut memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Yakni kita bisa lihat membuang sikap egoisme, terbuka pada pasangan, juga menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan tidak marah-marah atau hanya ingin menang sendiri, saling mendukung, dan paling penting adalah komunikasi yang baik sesuai tema kita pada hari ini. Jika komunikasi kita baik, maka dalam keluarga kita akan tercipta suasana yang rukun dan harmonis.
Yang terakhir, topik kelima adalah ketiga responden tersebut tidak setuju dengan adanya poligami dalam keluarga karena dampak dari poligami tersebut sangat besar dan akan merusak rumah tangga kita serta akan melanggar janji suci perkawinan yang sudah kita ungkapkan itu. Hingga nantinya jika ada poligami dalam keluarga, maka akan berujung pada perceraian. Tapi kita harus ingat bahwasanya monogami perkawinan Katolik itu adalah tak terceraikan dan hanya alam maut yang dapat memisahkan. Maka agar tidak terjadi perceraian, ciptakanlah dalam keluarga kita itu yang hidup rukun dan harmonis, juga komunikasi yang baik. Baik itu antara ayah, ibu, dan anak. Nah, maka dari itu saya dapat menyimpulkan bahwa hasil penelitian tentang komunikasi dalam hubungan monogami keluarga itu sangat penting. Bahwasanya kalau kita ingin membangun keluarga kita menjadi harmonis dan lebih dekat dan lebih intim sesama kita, maka kita harus membangun komunikasi yang baik. Nah, kalau keluarga kita hidup rukun dan harmonis, maka kita dalam keluarga kita tersebut akan menciptakan suasana pertumbuhan dan perkembangan anak-anak yang baik dan menjadi teladan. Tapi ingat, penggerak utama dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan rukun itu adalah berasal dari orang tua kita melalui komunikasi yang baik. Sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan dan kemudian hari dapat saya perbaiki. Terima kasih.